Tergerak bergerak menggerakkan, mewujudkan pendidikan berpihak pada murid. Di bawah langit biru bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi. Linda hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Dudi. Pak ini sekeluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, baik Linda, seperti yang sudah kita rencanakan hari ini kita ada diskusi observasi ya. Jika saya sebagai observer di sini kita perlu diskusi berkaitan dengan apa atau yang mungkin nanti dipersiapkan oleh Bu Linda dalam proses pembelajaran. Yang pertama saya mau diinfokan nanti Bu Linda ini ngajar mata pelajaran apa, kelas apa, dan mungkin jumlah siswanya Bu ya juga perlu disampaikan. Nanti saya akan mengajar di kelas 5. Materi pelajarannya yaitu UPAS pada bab ekosistem. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 jumlah siswanya ada sekitar 25-an kalau masih sekolah. Baik. Nah, tadi tentang ekosistem ya. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya itu barangkali bisa disampaikan ada apa saja nih yang mau dicapai pada pembelajaran tersebut. baik, untuk tujuan pembelajarannya ada 3 di Pak Dudin. Yang pertama nanti melalui kegiatan diskusi itu diharapkan siswa dapat menentukan ekosistem, komponen ekosistem dan peranannya. Kemudian nanti ada kegiatan pengamatan gambar dan video. Itu diharapkan siswa dapat menganalisis interaksi yang ada di ekosistem. Kemudian nanti ada unjuk kerja juga. Siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup di ekosistem. Sudah 3. Sudah, Saya ulangi, berarti ada nanti kurang lebih ada 3 hal yang ingin diamati oleh Bu Linda. Yang pertama kegiatan diskusi. Nanti diskusi itu terkait dengan hal yang sifatnya teori, konsep yang tentang sistem dan seterusnya. Kemudian ada juga kegiatan yang pentingnya pengamatan. Jadi anak melakukan analisis yang analisis di yang terakhir ada kegiatan kerja nanti bersama dia melakukan presentasi. Ya, presentasi setelah mengamati ekosistem yang ada di sekitar sekolah. Fokus tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran tadi sebenarnya bisa ditarik sih, tapi ini saya ingin konfirmasi juga. Kira-kira nanti area pengembangan apa yang ingin dicapai dari seluruh rangkaian kegiatan tadi melalui diskusi dan pengamatan. Kira-kira ada apa yang ingin sengaja dikembangkan hingga dipersebarkan. Jadi di sini nanti area pengembangan yang ingin saya capai yaitu kompetensi siswa pada konteks pemahaman mengenai komponen ekosistem dan perannya, kemudian jenis-jenis ekosistem dan interaksi yang ada di suatu ekosistem. Jadi saya ingin anak-anak itu lebih paham materi ekosistem itu. Jadi melalui kegiatan yang sudah saya sebutkan. Pemahaman siswa ya, kompetensi terkait dengan pemahaman materi terkait ekosistem. Nah, kemudian ini terkait dengan strategi proses pembelajaran nanti bisa diceritakan strategi mana yang dari proses pembukaan sampai nanti yang disiapkan oleh kita supaya mendukung tujuan belajar itu bisa tercapai dan itu juga bisa strategi pembelajaran. Kalau untuk strateginya sendiri, saya ingin di sini memakai pembelajaran berdiferensiasi sama KSD. Adapun untuk model pembelajarannya, saya memakai project based learning di PJBL dengan memanfaatkan media, ada juga arti, ada video juga. Tapi videonya nggak langsung itu tadi Pak, saya belum taruhnya nge-lag jaringannya.
Jadi semua sudah saya berhenti karena memang di sini kan jaringannya agak kurang kalau yang di atas sini. Jadi nanti untuk kegiatan mungkin anak-anak itu awalnya dikelompokkan dulu. Saya kelompokkan awal itu menjadi 3 kelompok. Sudah saya bedakan berdasarkan kemampuannya. Ada kelompok A, B, C, A itu yang nggak bisa. Kemudian yang B yang tengah-tengah, yang C itu yang paling bisa. Nah setelah kelompok berdasarkan kemampuannya itu nanti ada LKPD lagi yang harus mereka kerjakan. Tapi ini 5 kelompok, anak bebas menentukan kelompoknya sendiri. Kemudian mereka nanti bisa membuat produk setelah mengamati ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Jadi mereka bisa membuat produk dari hasil pengamatannya berupa bisa kena konsep, bisa gambar, kemudian lampu atau kondisi. Bebas memilih produknya. Oke. Untuk kelompokan yang pertama tadi itu berdasarkan kesiapan belajar. Itu dalam rangka untuk apa ini tujuannya? Jadi kalau pertama itu kan untuk kesiapan belajar, artinya anak yang memang dia itu kurang itu tadi mendapatkan bahan ajar yang lebih banyak daripada kelompok yang sudah lebih bisa. Kemudian mendapatkan scaffolding yang lebih dari saya, maksudnya itu pendampingan yang lebih ekstra daripada teman-temannya yang sudah agak bisa. Jadi dia lebih mudah belajarnya. Jadi setelah itu baru berkelompok di bebas ya. Itu nggak ada berdasarkan apa, bebas saja. Bukan berdasarkan minat. Kalau untuk yang kelompok kedua kan produknya nanti boleh gambar, boleh puisi. Jadi mungkin kan nanti anak itu mencari, oh aku suka gambar, berarti milih temannya yang suka gambar. Aku suka puisi, jadi berdasarkan minat anaknya pilih sendiri. Jadi diferensiasinya juga sudah seperti itu ya. Tadi yang pertama kesiapan, sudah persiapan dulu, setara. Kemudian juga ada diferensiasi berdasarkan minat. Jadi otomatis kalau sudah diferensiasi seperti itu, di mana kontennya, kemudian produknya, apakah sudah berdiferensiasi? Jadi kalau untuk kontennya tadi itu kan sudah saya bedakan di Pak. Jadi kontennya itu lebih ke bahan ajarnya yang lebih bervariasi. Dari untuk kelompok A itu dari ada gambar, ada infografis, ada video, dan buku teks pelajaran. Kelompok B itu cuma infografis sama buku teks pelajaran dan video. Sedangkan kelompok C cuma video dan buku teks pelajaran. Itu kontennya yang berbeda-beda. Dari bahan ajarnya yang berbeda. Kemudian untuk produknya juga tadi itu berbeda-beda. Ada yang mereka menghasilkan gambar, ada yang mereka konsep, ada yang puisi, ada yang lagu. Diferensiasinya sudah semua ya, mulai dari proses, kemudian tadi saya juga mengingat ada istilah KSE yang mau dikeluarkan juga di dalam persidangan. Pak boleh tahu ini diterapkan pada saat kapan apakah di permukaan atau di belum atau di Jadi insya Allah di semuanya sudah mencakup KSE ya Pak ya. Kalau misalkan di permukaan itu ketika anak-anak berdoa, saya juga mengingatkan harus selalu bersyukur, kita masih diberikan kesehatan itu. Jadi KSE berdoa itu juga masuk. Kemudian tadi juga ada ice breaking biar anak-anak lebih semangat. Ketika anak-anak bekerja kelompok dengan temannya itu akan mereka mengasah keterampilan berelasi, mengambil keputusan, itu juga akan masuk KSE. Kemudian saat menutup itu ada refleksi, pembelajaran bersama-sama, itu juga masuk KSE. Oke, ini kan saya memang dalam rangka mengonfirmasi terkait dengan belajar yang sudah kita sampaikan bahwa memang nanti rencana proses pembelajaran itu seperti ini. Jadi berdifferensiasi dan juga menerapkan KSE. Oke, mungkin itu Bu Indra diskusi observasi kita. Saya tadi dan yang mudah-mudahan apa yang direncanakan beliau bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan. Jadi sampai ketemu di kelas di proses pembelajaran. Kemudian saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak bergerak menggerakkan